Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang hari ini teman-teman peroleh bisa menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya. Baiklah, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan ekuitas modal di setor. Tapi sebelum membahas terkait dengan ekuitas modal di setor, teman-teman masih ingat bagaimana sih persamaan akuntansi itu? Jadi kita sebagai seorang akuntan harus hafal di luar kepala terkait dengan accounting equation atau persamaan akuntansi. Jadi persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Aset sudah dibahas tuntas waktu teman-teman dapat AKM 1, itu sudah dibahas secara mendetail. Untuk yang AKM 2 nanti kita akan lebih fokus ke istilah yang pasifanya, di mana ada liabilitas dan juga ekuitas. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan liabilitas. Ada liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Sekarang kita beralih ke pasifa yang selanjutnya, yaitu ada ekuitas. Oh ya, just for information, bahwasanya kita sudah tidak lagi menggunakan istilah aktiva dan juga kewajiban dong ya. Kita sekarang pakainya istilah aset, liabilitas dan juga ekuitas. Jadi sejak revisi PSAK tahun 2007 itu sudah ada aturan terkait dengan pergantian istilah, dari mulai aktiva kemudian diganti menjadi aset pada seluruh aturan PSAK. Jadi untuk PSAK sendiri sekarang sudah tidak lagi menggunakan istilah aktiva sejak revisi tahun 2007 dan mulai berlaku 1 Januari 2008. Jadi ketika teman-teman download annual report di websitenya IDX BEI, teman-teman gak akan menemukan lagi istilah aktiva, tetapi sekarang kita sudah menggunakan istilah aset, liabilitas dan juga ekuitas. Jadi antara aset dengan liabilitas plus ekuitas itu harus balance, dimana dalam menjalankan bisnis perusahaan, jadi sumber pendanaan itu ada dua, bisa dari liabilitas, bisa juga dari ekuitas. Nah untuk pertemuan hari ini kita akan lebih memfokuskan terhadap komponen-komponen yang ada di ekuitas. Apa saja sih komponen ekuitas? Jadi komponen ekuitas itu ada modal di setor yang pertama, di mana modal di setor itu nanti dibagi lagi menjadi dua. Ada yang saham biasa dan juga saham preferen. Jadi kita fokus untuk ekuitas ini adalah ekuitas untuk perseroan terbatas, G. Saya tekankan lagi, yang akan kita bahas di sini adalah ekuitas terkait dengan perseroan terbatas. Jadi komponen ekuitas yang pertama tadi ada modal di setor, di mana modal di setor ini dibagi lagi jadi dua, ada saham biasa dan juga saham preferen. Di mana nanti ada juga istilah agio atau disagio dari saham. Nanti hari ini kita bahas apa sih yang dimaksud saham biasa, apa yang dimaksud dengan saham preferen. Kemudian dari modal di setor kemudian ditambahkan dengan laba ditahan, atau sekarang kita juga mengenal istilahnya saldo laba namanya. Apa sih yang dimaksud dengan laba ditahan? Jadi laba ditahan itu adalah laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Jadi perusahaan memperoleh laba nih, laba bersih. Laba bersihnya itu bisa dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen, tetapi bisa juga ditahan, di-keep sama perusahaan. Buat apa? Misal buat mendanai ketika perusahaan mau ekspansi, misalkan bisa menggunakan laba ditahan. Jadi laba itu belum tentu dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Bisa jadi perusahaan tidak bagikan dividen tetapi menahan labanya untuk nanti digunakan untuk melakukan ekspansi, seperti itu. Kemudian modal disetor ditambah laba ditahan dikurangi dengan
saham plus agio saham treasury. Jadi saham treasury, yang dimaksud saham treasury di sini itu adalah saham yang sudah diedarkan nih sama perusahaan, sudah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, tapi kemudian ditarik lagi sama perusahaan penerbitnya dengan berbagai alasan. Nah, nanti itu akan kita bahas, ada bab khusus terkait dengan saham treasury setelah UTS. Kemudian ada laba komprehensif lain. Kalau teman-teman dulu waktu praktikum akuntansi manual sudah pernah dengar istilah laba komprehensif lain. Jadi laba komprehensif lain itu adalah laba selain di luar operasional utama dari perusahaan. Kemudian ada juga ditambah yang terakhir kepentingan non pengendali. Apa sih kepentingan non pengendali? Kepentingan non pengendali di sini adalah kepentingan terkait dengan pemegang saham minoritas. Jadi biasanya kepentingan non pengendali ini hanya muncul di laporan konsolidasi ketika perusahaan induk dan juga perusahaan anak nanti muncul yang namanya kepentingan non pengendali. Jadi untuk materi hari ini kita akan fokus ke modal disetor. Sedangkan laba ditahan itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian saham treasury juga akan kita bahas khusus di pertemuan setelah UTS. Karena hari ini kita bahasnya terkait dengan modal disetor, di mana tadi di modal disetor dibagi jadi dua, ada saham biasa dan juga saham preferen. Tapi sebelum kita membahas lebih detail terkait tersebut, apa sih yang dimaksud dengan saham? Ada yang masih ingat saham itu apa? Jadi saham itu adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan, atau kalau di websitenya IDX di www.idx.co.id di situ mendefinisikan saham sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak, bisa badan usaha, dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi intinya yang dimaksud dengan saham itu adalah sebuah surat yang mana surat bukti mengenai kepemilikan atas sebuah perusahaan. Jadi dengan kita memiliki saham, sama halnya kita memiliki perusahaan tersebut. Walaupun kepemilikan kita mungkin hanya 0,000 sekian persen, tetapi karena kita memiliki saham, sama halnya kita bisa dikatakan kita sebagai pemilik perusahaan tersebut. Jadi untuk membeli saham itu ada batas minimal, di mana saham itu batas minimal pembelian itu adalah satu lot. Satu lot itu terdiri dari 100 lembar. Jadi teman-teman kalau ingin beli saham, minimal pembeliannya itu satu lot. Kemudian ada mekanisme transaksi pasar modal. Di sini saya hanya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana sih transaksi ketika kita membeli saham. Jadi misalkan saya ingin membeli saham PTX, saya nggak bisa langsung datang ke perusahaan tersebut terus bilang mau beli saham. Tidak. Misalkan saya datang ke Bursa Efek Indonesia terus beli saham, tidak bisa. Tetapi harus lewat perantara. Siapa perantaranya? Perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas ini yang akan menjadi perantara kita ketika nanti kita akan membeli atau menjual saham. Jadi investor nanti bisa memilih siapa perusahaan sekuritas yang dipilih, yang dipercaya untuk mengelola dananya untuk pembelian saham. Di perusahaan sekuritas nanti itu menyediakan broker, atau istilah lain menyebutnya pialang. Jadi nanti di setiap perusahaan sekuritas itu akan menyediakan broker atau pialang yang akan menyelesaikan transaksi kita nantinya. Jadi broker sama pialang itu yang akan menginput data pembelian atau penjualan saham kita di Bursa Efek Indonesia, di sistem Bursa Efek Indonesia. Jadi Bursa Efek Indonesia itu hanya sebagai wadah, sebagai tempat sarana yang nanti mempertemukan antara broker sama broker. Jadi nanti di sana itu yang main brokernya, bukan kita. Kita cuma mengawasi saja dari aplikasi yang sudah diberikan oleh perusahaan sekuritasnya nanti. Jadi yang input data pesanan kita, yang input data penjualan kita nanti di broker. Yang inputnya di sistem namanya sistem JATS, Jakarta Automate System. Jadi di Bursa Efek Indonesia di situ ada sistem namanya JATS. Disitulah nanti broker yang akan melakukan transaksi kita. Jadi nanti ada perantara broker di sini, baik itu membeli atau menjual. Di sini ada beberapa contoh dari perusahaan sekuritas.
Jadi kalau di terakhir saya cek di webnya di IDX itu sekitar ada 538 perusahaan sekuritas yang bisa teman-teman pilih ketika teman-teman mau membuka rekening saham. Jadi harus lewat yang namanya perusahaan sekuritas. Selanjutnya, apa sih keuntungan dari berinvestasi saham? Jadi keuntungan dari investasi saham itu ada dua, ada yang namanya capital gain sama dividen. Apa sih yang dimaksud dengan capital gain? Jadi capital gain itu adalah selisih antara harga beli dengan harga jual saham. Jadi misalkan saya beli saham satu lot itu misalkan harganya 10.000 misalkan. Kemudian saya jual dengan harga 10.500. Berarti selisih antara harga beli dengan harga jual 500 rupiah itu tadi yang disebut sebagai capital gain. Kemudian ada dividen. Jadi keuntungan yang kedua ada dividen. Dividen itu adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari laba perusahaan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Jadi dividen itu pembagian keuntungan dari laba perusahaan. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa laba perusahaan itu bisa dibagikan sebagai dividen, bisa juga di-keep sama perusahaan untuk dijadikan laba ditahan. Jadi kalau pembagian dividen itu tidak secara kontinu, jadi belum pasti bahwasanya perusahaan X itu pasti secara terus-menerus akan membagikan dividen, tidak. Tetapi pembagian dividen itu didasarkan dari RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Misalkan dalam rapat itu disetujui bahwa labanya di-keep dulu untuk nanti jadikan buat modal buat melakukan ekspansi, berarti dia tidak akan membagikan dividen. Tetapi kalau dalam RUPS itu ditentukan bahwasanya labanya itu untuk pembagian dividen, maka nanti ada pembagian dividen. Jadi pembagian dividen itu didasarkan dari Rapat Umum Pemegang Saham, dan besaran dividen yang dibagikan ke pemegang saham itu juga tergantung dari berapa banyak lembar saham yang dimiliki. Jadi kalau tadi ada keuntungan, sekarang kita membahas resiko dari investasi saham, karena keuntungan atau return dengan resiko itu berbanding lurus. Jadi semakin tinggi keuntungan yang kita peroleh, semakin tinggi pula resiko yang akan kita hadapi. Di sini ada 3 contoh resiko dari investasi saham. Yang pertama ada capital loss. Jadi kebalikan dari capital gain. Capital gain tadi kan selisih lebih antara harga jual dengan harga beli saham. Kalau yang capital loss itu di mana investor menjual sahamnya itu lebih rendah dari harga beli. Jadi harga jualnya lebih rendah dari harga beli. Itu yang dimaksud dengan capital loss. Kemudian ada risiko likuidasi, yaitu perusahaan yang saham yang dimiliki itu kemudian tiba-tiba dinyatakan bangkrut atau dibubarkan, maka hak klaim pemegang saham itu mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan itu dilunasi. Jadi hak klaim kita sebagai pemegang saham ketika misalkan perusahaannya tiba-tiba kolaps, bangkrut, maka hak klaim kita atas dana yang sudah kita tanamkan itu menjadi prioritas terakhir setelah perusahaan itu melunasi semua hutang-hutangnya. Baru nanti kalau ada sisa, baru nanti dibagikan ke pemegang saham. Kalau misalkan nggak ada sisa, ya berarti kita nggak dapat apa-apa, kita rugi di situ. Itu risiko likuidasi. Kemudian ada risiko suspensi. Apa sih yang dimaksud dengan suspensi? Jadi suspensi itu adalah penghentian perdagangan sebuah saham karena sejumlah faktor. Jadi di Bursa Efek Indonesia itu ada yang namanya istilah disuspend atau diberhentikan sementara. Kenapa perusahaan itu diberhentikan sementara? Nggak boleh memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, itu ada berbagai alasan. Misalkan salah satunya itu ketika perusahaan itu tidak secara kontinu. Jadi perusahaan itu kan harus diwajibkan mempublish terkait dengan laporan tahunannya atau annual reportnya. Misalkan dalam waktu 5 tahun berturut-turut perusahaan kok nggak publish laporan keuangannya, padahal itu menjadi salah satu syarat perusahaan itu dapat memperdagangkan sahamnya di BEI, maka nanti pihak BEI akan mensuspend
saham perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut sudah melanggar aturan di mana tidak mempublis laporan keuangannya selama 5 tahun berturut-turut misalkan. Selanjutnya kita masuk ke saham biasa dan juga saham preferen. Jadi tadi di modal di setor, saham kan dibagi jadi dua, ada saham biasa, ada saham preferen. Yang pertama ada saham biasa atau bahasa Inggrisnya dikenal dengan common stock. Kemudian ada saham preferen, itu preferred stock. Apa sih bedanya antara saham biasa dengan saham preferen? Yang pertama itu terkait dengan hak suara atau hak voting, di mana saham biasa, kelebihan dari saham biasa itu dia punya hak voting atau hak suara. Sedangkan kalau saham preferen itu tidak memiliki hak voting atau suara. Hak votingnya itu untuk apa? Jadi hak votingnya ini digunakan ketika rapat umum pemegang saham, ketika menentukan manajemen perusahaan, menentukan siapa sih yang akan menduduki sebagai manajer utama perusahaan. Maka kalau dia punya saham biasa, maka dia memiliki hak suara untuk menentukan siapa yang bisa menduduki jabatan sebagai direktur utama perusahaan. Jadi one vote, one share. Jadi satu saham itu satu suara. Semakin banyak lembar saham yang dimiliki, semakin besar suara yang bisa kamu gunakan ketika ada pemilihan manajemen perusahaan. Sedangkan kalau saham preferen dia tidak memiliki hak untuk voting. Jadi dia nggak punya hak buat menentukan siapa yang akan mengelola perusahaan. Nah, karena si saham biasa ini dia bisa menentukan siapa yang bisa menjadi manajemen perusahaan, maka di sini kelebihan yang kedua dia memiliki hak kontrol atas perusahaan. Jadi dia bisa menentukan siapa yang pantas atau siapa yang bisa menjadi direktur utama perusahaan. Jadi dia memiliki hak kontrol atas perusahaan tersebut. Sedangkan kalau si saham preferen, karena tadi dia tidak memiliki hak voting, maka dia tidak memiliki juga kontrol atas perusahaan. Jadi wis manut siapa yang bakal kepilih jadi direktur utama, dia nggak punya hak buat menentukan. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu terkait dengan dividen. Kalau dividen saham preferen itu dividennya tetap. Jadi mau perusahaan itu laba, mau perusahaan itu rugi, dividennya akan tetap dibayarkan sejumlah sekian sesuai dengan kesepakatan awal. Beda sama saham biasa. Kalau saham biasa, dividen yang diperoleh investor itu berfluktuasi. No profit, no dividend. Jadi ketika dia laba, maka dia dapat dividen. Ketika dia rugi, maka dia nggak akan dapat dividen. Jadi dividennya itu tergantung dari laba perusahaan. Semakin besar labanya, maka semakin besar pula dividen yang akan diperoleh. Semakin rugi perusahaan, maka semakin besar pula kerugian yang harus dia tanggung. Jadi seperti itu. Jadi perbedaan utamanya itu tadi di dividen sama di hak suara. Kalau di saham preferen, mau perusahaan itu laba ataupun rugi, maka dia akan tetap memperoleh dividen. Makanya dividen yang diperoleh di saham preferen itu dikatakan sebagai fixed income, jadi dividen tetap. Kemudian perbedaan yang keempat, klaim atas saham preferen itu lebih didahulukan. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, ada risiko likuiditas. Jadi misalkan ketika perusahaan itu dinyatakan liquid atau collapse, maka kan perusahaan harus menyelesaikan tanggung jawabnya terkait dengan hutang-hutangnya dulu, baru kemudian menyelesaikan tanggung jawabnya atas hak klaim pemegang saham. Nah, untuk hak klaim pemegang saham, saham preferen, pemilik saham preferen itu lebih didahulukan dibandingkan dengan saham biasa. Jadi urutannya itu dari mulai kewajibannya melunasi hutang-hutangnya semua. Kalau sudah, berarti nanti baru melunasi hak klaim dari saham pemegang saham preferen. Nanti kalau sudah baru ke saham biasa. Jadi saham biasa ini pol terakhir terkait dengan hak klaim ketika perusahaan itu liquid.
Bagaimana membedakan antara saham biasa sama saham preferen? Jadi nanti di aplikasi ketika teman-teman mau beli saham itu nanti ada inisial yang membedakan mana yang saham biasa sama saham preferen. Bisa dilihat di layar, di situ ada PT Mas Murni. Jadi PT Mas Murni di situ dia menerbitkan 2 saham, ada saham biasa sama saham preferen. Yang membedakan itu dilihat dari kode sahamnya. Kalau kode biasa MAMI itu adalah singkatan dari kode perusahaan, maka itu saham biasa. Kalau ada tambahan P, jadi kode perusahaan, kode saham atau kode perusahaan yang menerbitkan saham itu biasanya terdiri dari 4 digit kode. Ketika ada tambahan P di situ, berarti dia menerbitkan saham preferen. Jadi tergantung kita mau beli yang mana, mau beli yang saham biasa atau yang saham preferen. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Di sini ada PT ABC. PT ABC menerbitkan 1 juta lembar saham biasa bernilai nominal Rp100 per lembar. Jadi sama seperti ketika teman-teman belajar obligasi kemarin, juga dalam saham juga ada yang namanya nilai par atau nilai nominal. Jadi nilai yang tertera pada sertifikat sahamnya. Di sini nilai nominalnya Rp100 per lembar yang kemudian dijual dengan harga Rp500 per lembarnya yang dibayar tunai oleh sejumlah investor yang membelinya. Bagaimana pencatatan jurnalnya? Jadi pencatatan jurnal di sini itu dari perspektif penerbit, yaitu perusahaan PT ABC. Bagaimana jurnal yang dibuat PT ABC? Karena di sini dia menerbitkan saham dan sahamnya itu dibeli oleh investor, otomatis dia dapat uang tunai kan? Di sini dia dapat kas. Kasnya bertambah di debit. Sebesar berapa? Sebesar harga jualnya tadi. Dijual dengan harga Rp500 per lembar dikalikan dengan 1 juta lembar saham. Berarti kas yang diperoleh PT ABC sebesar Rp500 juta. Kemudian yang debitnya, yang kreditnya apa? Yang kreditnya yaitu dicatat modal saham biasa. Karena di sini dia menerbitkan menerbitkan saham biasa, berarti nanti jurnalnya pakainya modal saham biasa. Kalau dia menerbitkan saham preferen, berarti nanti pakainya modal saham preferen. Perlu diingat, perlu dicatat kalau perlu. Jadi kalau mencatat modal saham itu dicatat sebesar nilai nominal. Sekali lagi, modal saham dicatat sebesar nilai nominal. Kalau dalam soal nilai nominalnya berapa? Rp100 per lembar. Jadi Rp100 dikalikan dengan 1 juta lembar saham. Jadi modal saham biasa sebesar Rp100 juta. Kemudian selisihnya dicatat sebagai apa? Selisihnya dicatat sebagai agio saham. Yaitu ketika harga jual itu lebih besar dibandingkan nilai nominal, maka nanti dicatat sebagai agio saham. Kalau nilai nominalnya itu lebih besar dibandingkan dengan harga jual, maka dicatat sebagai disagio saham. Disagio saham. Kalau yang nilai nominalnya lebih besar daripada harga jual itu dicatat sebagai disagio saham. Kalau nilai nominal atau nilai parnya itu kurang dari harga jual, maka nanti dicatat sebagai agio saham. Jadi selisih lebih dari harga jual dan juga nilai nominal itu disebut sebagai agio saham. Agionya berarti berapa? Tadi kan nilai nominalnya 100 per lembar, kemudian dijual dengan harga 500 per lembar. Berarti di sini agio sahamnya kan 400. Keuntungannya diperoleh itu kan 400. 400 dikalikan dengan 1 juta lembar saham, ketemu 400 juta rupiah. Seperti ini jurnalnya. Jadi kalau nanti itu ternyata harga jualnya itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai nominal, maka nanti dicatat sebagai disagio saham yang mana ditaruh di bagian debit. Seperti itu ya. Selanjutnya ada saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Maksudnya gimana, Bu? Jadi gini, misalkan perusahaan itu menjual sahamnya itu dengan cara paketan. Jadi misalkan dalam satu paket itu terdiri dari saham preferen dan juga saham biasa dengan satu harga.
harganya sekian yang sudah include kedua saham tersebut. Jadi istilah penjualan seperti ini itu dikenal dengan istilah lump sum namanya. Jadi dengan satu harga kita dapat dua saham, misalkan ada saham preference sama saham biasa. Padahal permasalahannya di sini yaitu ketika perusahaan nanti melakukan penjurnalan. Padahal dalam penjurnalan kita itu walaupun harganya dalam satu paket itu satu harga, tetapi kan nanti dalam jurnal tetap harus kita pisah berapa sih yang untuk saham preferen dan berapa yang untuk saham biasa. Lah untuk menentukannya nanti ada dua metode. Yang pertama ada metode proporsional dan juga metode inkremental. Bedanya apa metode proporsional sama inkremental? Jadi bedanya itu pada nilai pasar sahamnya. Kalau di metode proporsional itu diketahui nilai pasar sahamnya baik itu untuk saham preferen maupun saham biasa. Sedangkan kalau di metode inkremental itu metodenya dipakai ketika salah satu dari sahamnya tersebut itu tidak diketahui nilai pasarnya. Jadi nanti pakainya metode inkremental. Untuk lebih jelasnya bagaimana perhitungan pencatatan untuk metode proporsional dan inkremental, kita langsung masuk ke latihan soalnya saja. Contoh yang pertama yaitu dengan menggunakan metode proporsional. Jadi ketika nilai pasar dari kedua saham itu sudah diketahui. Di sini ada contoh, PT DEF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par atau nilai nominal per lembar sahamnya itu Rp100. Dan nilai wajar di sini adalah nilai pasar dari saham biasa PT DEF. Jadi di pasaran saham biasa PT DEF itu dinilai dengan harga Rp600 per lembar. Dan juga selain saham biasa, di sini PT DEF juga menerbitkan 200 lembar saham preferen dengan nilai par per lembarnya Rp200 dan nilai pasar wajarnya itu Rp1.000 per lembar, dijual dengan lump sum paketan. Jadi dalam paketnya ini terdiri dari saham biasa dan juga saham preferen, dijual dengan harga Rp400.000. Dan di sini kita harus menentukan dari Rp400.000 ini berapa sih yang untuk saham biasa, berapa yang dialokasikan untuk saham preferen. Caranya, karena di sini kita kan pakai metode proporsional. Jadi dalam metode proporsional tadi kan nilai pasar wajar dari kedua saham itu kan diketahui, di mana di sini untuk PT DEF sudah diketahui nilai pasar wajar untuk saham biasa tadi Rp600, sedangkan nilai pasar untuk saham preferen itu Rp1.000 per lembar. Jadi kita pisah dulu antara saham biasa sama saham preferen, di mana di sini ada jumlah saham. Tadi kan jumlah saham PT DEF untuk saham biasa itu ada 500 lembar saham, sedangkan untuk saham preferen ada 200 lembar saham. Kemudian kita kalikan dengan nilai pasarnya, di mana nilai pasar, jadi nilai yang berlaku harga pasar yang ada di pasaran untuk saham biasa itu ada tadi Rp600 per lembar, sehingga totalnya untuk saham biasa Rp300.000, sedangkan untuk saham preferen nilai pasarnya tadi Rp1.000 per lembar, jadi totalnya ada Rp200.000, sehingga total nilai pasar untuk paketan tadi, paket untuk saham biasa dan saham preferen itu ada Rp500.000. Kemudian di sini ada persentase. Persentase ini diperoleh dari misal untuk yang saham biasa berarti 300.000 dibagi 500.000 dikalikan 100 ketemu 60%. Sedangkan untuk saham preferen berarti 200.000 dibagi 500 dikali 100 ketemu 40%. Jadi dari 100% nilai pasar wajar untuk paketan tadi, paketan sahamnya 60% itu saham biasa, sedangkan 40% itu saham preferen. Sedangkan kemudian kita alokasikan, kalau paketannya di pasaran itu dijual dengan harga 500, padahal tadi PT DEF dia jualnya dengan harga 400. Berarti kita berdasarkan harga yang dijual oleh PT DEF, karena di sini kita mau membuat pencatatan untuk PT DEF. Jadi untuk PT DEF di sini dari 400.000 ini kita harus menentukan berapa sih yang untuk saham biasa dan berapa untuk yang saham preferen. Kalau tadi
kan kita sudah dapat persentasenya dari 100%, ternyata 60% ini untuk saham biasa dan 40% untuk saham preferen. Berarti di sini tinggal kita alokasikan saja dari 400.000, berarti 60%-nya berapa? 400 dikalikan 60%, ketemu 240. Sedangkan untuk saham preferen, karena tadi saham preferen persentasenya itu 40%, tinggal kita kalikan 40% dikalikan 400.000. Jadi yang kita pakai di sini adalah harga penerbitan ya, bukan harga pasarnya. Harga penerbitannya tadi kan 400. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya untuk alokasinya saham biasa itu sebesar 240.000, sedangkan untuk saham preferen sebesar 160.000 rupiah. Selanjutnya untuk penjurnalannya, jadi kita buat jurnalnya. Jurnal di sini adalah jurnal untuk perspektif dari perusahaan penerbit ya. Di sini adalah PT DEF. Berarti karena dia di sini menjual saham, ketika sahamnya itu terjual, berarti dia akan memperoleh kas. Berarti kas bertambah di debit. Sebesar berapa? Sebesar harga jualnya tadi. Harga jualnya adalah 400.000 rupiah. Berarti di sini kas sebesar 400.000 rupiah. Kemudian kita pisahkan antara saham preferen sama saham biasa. Ingat kemarin bahwasanya untuk modal saham, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau modal saham itu dicatat berdasarkan nilai nominal ya. Modal saham itu dicatat berdasarkan nilai nominal. Jadi nilai nominalnya berapa? Yang pertama untuk modal saham preferen, berarti nilai nominalnya, nilai parnya 200.000 dikalikan dengan jumlah lembar saham yang diterbitkan, yaitu ada 200 lembar, sehingga modal saham untuk saham preferen di sini adalah sebesar 40.000 rupiah. Sedangkan padahal tadi berdasarkan hitungan alokasi yang pakai metode proporsional, saham preferen kan totalnya itu kan ada 160.000. Sedangkan di sini modal sahamnya cuma 40.000. Berarti selisihnya 160 dikurangi dengan 40.000, 120 itu dicatat sebagai agio saham preferen. Begitupun dengan untuk yang modal saham biasa. Di sini modal saham itu dicatat berdasarkan nilai nominalnya, di mana nilai par per lembarnya tadi kan 100 dikali dengan 500 lembar. Jadi modal saham biasa itu sebesar 50.000 rupiah. Sedangkan selisihnya padahal tadi dialokasikan itu sebesar 240, berarti selisihnya 240 dikurangi dengan modal saham 50.000, 190 di sini dicatat sebagai agio saham biasa. Jadi jurnal untuk pencatatan PT DEF ketika penerbitan paketan lump sum-nya tadi itu seperti ini. Jadi kasnya tetap 400.000. Selanjutnya yang metode inkremental. Jadi kalau metode inkremental itu nilai pasar wajarnya tidak diketahui. Contoh, kita masih pakai contoh yang tadi, yaitu ketika PT DEF, tapi dengan kondisi ketika nilai pasar wajar dari saham preferennya itu misalkan tidak diketahui. Terus bagaimana untuk menentukan alokasinya? Jadi sama seperti sebelumnya, kita cari yang diketahui dulu. Dimana di sini yang diketahui itu kan nilai pasar wajar dari saham biasa. Berarti kita hitung dulu saham biasa, jumlah sahamnya tadi ada 500 lembar, dikalikan dengan nilai pasar wajarnya 600 rupiah per lembar, ketemu 300.000 rupiah per lembar. Kemudian berarti di sini karena kita hanya mengetahui bahwasanya saham biasa itu nilai pasarnya 300.000 rupiah per lembar, sedangkan untuk saham preferen kan kita nggak tahu. Di sini nilai pasar dari harga saham preferen kan tidak diketahui, berarti cukup kita cari yang saham biasa saja. Kemudian bagaimana mengalokasikannya? Tinggal kita alokasikan saja dari harga jualnya tadi, langsung harga jual 400.000, dimana kita sudah tahu 300.000 ini adalah untuk saham biasa, berarti sisanya
100.000, dari 400.000 dikurangi dengan 300.000 di sini ketemu 100.000, yang 100.000 lah ini yang nanti berarti dialokasikan untuk saham preferen. Jadi saham biasanya 300.000, saham preferennya 100.000, sehingga totalnya yaitu 400.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke yang penjurnalannya. Sama untuk penjurnalan metode inkremental tadi kan sudah diketahui untuk alokasi saham preferen kan 100.000, untuk alokasi saham biasanya 300.000. Tinggal kita buat jurnalnya. Berarti jurnalnya kas sama di sini kasnya yaitu sebesar 400.000, di mana harga jual lamsamnya tadi kan 400.000. Kemudian untuk saham preferen, di sini saham preferen kan dicatat sebesar nilai parnya, nilai nominal. Berarti nilai nominalnya 200 rupiah per lembar dikalikan dengan 200 lembar ketemu 40.000. Padahal tadi dari 400.000 alokasi untuk modal saham preferen kan 100.000. Jadi tinggal kita kurangkan 100.000 dikurangi dengan 40, berarti di sini 60.000 dicatat sebagai agio saham preferen. Kemudian untuk saham biasa modal sahamnya berarti di sini 50.000, padahal tadi alokasi sahamnya itu 300.000 rupiah, tinggal kita kurangkan 300 dikurangi 50, berarti di sini 250.000 kita catat sebagai agio saham biasa, seperti itu.